Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Siti Farihah dari Prodi PBSD semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang diksi. Yang pertama, definisi diksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu yang diharapkan. Menurut para ahli juga, di sini saya mengambil menurut Kerap dan Enre. Menurut Kerap, pengertian pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata. Menurut Enre, menjelaskan bahwa diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang membedakan secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa diksi adalah pemikiran sebuah kata secara tepat dengan ide atau gagasan yang mewakili pikiran dan perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain dan dinyatakan dengan sebuah kalimat secara tulisan maupun secara lisan guna untuk memunculkan efek tersendiri bagi si pembaca maupun si pendengar. Di sini ada fungsi diksi dalam menyusun kalimat. Yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, mencegah salah pemahaman. Yang ketiga, membuat komunikasi lebih efektif. Yang keempat, mengembangkan ekspresi atau gagasan yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis maupun terucap. Yang kelima, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar maupun si pembaca. Di sini selanjutnya adalah ada macam-macam diksi. Yang pertama, sinom. Sinom adalah kata yang mempunyai arti sama dengan kata yang lain. Contohnya, mati sama dengan meninggal, ahli sama dengan pakar, sombong sama dengan arogan. Yang kedua, anatonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contohnya, besar, kecil, tua, muda, senang, susah. Yang ketiga adalah polisemi. Polisemi adalah kata yang mempunyai lebih dari satu makna. Contohnya, kepala. Yaitu contoh seperti kalimatnya begini. Sejak tadi sore, kepalaku terasa sangat sakit. Bagian kepala manusia. Yang kedua, bagian kepala sepeda motorku retak. Bagian kepala sepeda motor. Yang keempat, yaitu homograf. Homograf adalah bentuk kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Seperti apel, berjaga, dan buah. Contoh seperti kalimatnya yaitu para TNI bergantian apel di markas pusat. Adapun contohnya yang lain seperti begini. Paman baru saja memanen buah apel. Yang kelima, homofon. Homofon adalah kata-kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafalnya sama. Contohnya seperti sanksi dan sanksi. Homonim adalah kata yang mempunyai persamaan ejaan, akan tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya seperti rapat. Yang ketujuh selanjutnya adalah hiponim. Hiponim adalah bentuk kata yang maknanya tercakup oleh bentuk kata lainnya. Contohnya, nasi, roti, dan lapis legit tercakup ke dalam kata makanan. Sedangkan tomat, kangkung, bayam, wortel tercakup ke dalam kata sayuran.
Selanjutnya yang kedelapan yaitu hipernim. Hipernim adalah kata yang mencangkup makna kata lain. Contohnya, bunga mencangkup melati, mawar, anggrek, bunga matahari, dan lain-lainnya. Selanjutnya macam-macam diksi menurut Karaf ada 13 yaitu denotasi. Denotasi adalah konsep dasar yang didukung oleh suatu kata. Makna itu menunjukkan pada konsep, referen, atau ide. Yang kedua, konotasi. Konotasi adalah suatu bentuk jenis makna yang mengandung arti tambahan, imajinasi, atau nilai rasa tertentu. Yang ketiga, abstrak. Abstrak adalah kata yang mempunyai referen berupa konsep. Kata abstrak sukar digambarkan karena referensinya tidak dapat diserap dengan panca indera manusia. Yang keempat, konkret. Konkret adalah kata yang menunjukkan pada sesuatu yang dapat dilihat atau diindra secara langsung oleh satu atau lebih dari panca indera. Contohnya, meja, kursi, kolam, mobil, sepeda motor. Yang kelima, kata umum. Kata umum adalah kata yang mempunyai cakupan ruang lingkup yang luas. Kata-kata umum menunjukkan kepada banyak hal, kepada himpunan, dan pada seluruhan. Yang keenam, kata khusus. Kata khusus adalah kata-kata yang mengacu kepada pengarahan-pengarahan yang khusus dan konkret. Yang ketujuh adalah kata ilmiah. Kata ilmiah adalah kata yang dipakai oleh kaum terpelajar, terutama dalam tulisan-tulisan ilmiah. Yang kedelapan, kata populer. Kata populer adalah kata-kata yang umum dipakai oleh semua lapisan masyarakat. Yang kesembilan, jargon. Jargon adalah kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bentuk ilmu tertentu dalam bidang seni, perdagangan, kumpulan rahasia, atau kelompok-kelompok khusus lainnya. Yang kesepuluh adalah kata slang. Kata slang adalah kata-kata non-standar yang informal, yang disusun secara khas, bertenaga, dan jenaka yang dipakai dalam percakapannya. Yang ke-11 ini adalah ada kata asing. Kata asing adalah unsur-unsur yang berasal dari bahasa asing yang masih dipertahankan bentuk aslinya karena belum menyatu dengan bahasa aslinya. Yang ke-12, kata serapan. Kata serapan adalah kata dari bahasa asing yang telah disesuaikan dengan wujud atau struktur bahasa Indonesia. Yang ke-13 ya ini adalah ada kata baku dan non-baku. Kata baku adalah bahasa resmi dan sebagian kerangka rujukan norma bahasa Indonesia dalam penggunaannya. Fungsi bahasa baku yaitu fungsi pemersatu, fungsi penanda kepribadian. Yang ketiga, fungsi kerangka acuan. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Maaf atas keterlambatan waktu. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.